Pemirsa, dalam segmen Bingkai Sumatera kali ini, kami akan mengajak Anda mengenal fenomena Fear of Missing Out atau FOMO. Di era media sosial saat ini, apakah Anda termasuk salah seorang yang sedang atau pernah mengalami FOMO? Sebab FOMO dapat menimbulkan perasaan benci diri dan gangguan kecemasan. Lalu apa solusi untuk mengatasi fenomena ini? Berikut pembahasan selengkapnya. Halo pemirsa Bingkai Sumatera. Ketika kamu membuka media sosial, lalu melihat postingan kerabat yang sedang berlibur di resort mewah, atau update dari temanmu yang baru saja diterima di salah satu perusahaan ternama dengan gaji bombastis, atau juga postingan dari rekan kerjamu yang sedang menikmati festival musik paling hits sedunia dan selalu jadi trending topik. Seketika kamu merasa insecure, iri, terkucilkan, dan bahkan membandingkan kehidupanmu dengan orang lain. Nah, menurut psikologi, fenomena ini disebut dengan FOMO atau Fear of Missing Out, takut ketinggalan. Laman King University menjelaskan bahwa FOMO adalah perasaan atau persepsi bahwa hidup orang lain lebih menyenangkan dibandingkan dengan hidup kita. Istilah FOMO sendiri pertama kali dicetuskan oleh Dr. Dan Harmon pada 1996. Lalu pada 2004, penulis Patrick J. McGinnis menggunakan istilah FOMO dalam tulisannya di majalah mahasiswa Harvard Business School atau The Harvest. Namun kata FOMO baru-baru saja viral sejak Instagram, Facebook, TikTok, maupun Twitter muncul dan populer di masyarakat. Yes, kondisi FOMO semakin merajalela sejak adanya media sosial. Very Well Mind melansir bahwa pada dasarnya medsos diciptakan sebagai wadah untuk membanggakan diri. Tidak heran, pengguna media sosial cenderung mengunggah sesuatu yang menyenangkan dan sedang tren. Siapa yang tidak bisa mengikutinya, seakan ketinggalan zaman atau tidak gaul. The School of Life di London, UK, sebuah organisasi yang fokus membantu seseorang untuk mengenal diri sendiri dan hubungan, melihat fenomena FOMO dalam dua cara pandang, yaitu romantik dan klasik. Kelompok romantik ingin menjadi bagian dalam lingkaran orang-orang menawan dan rupawan, berada di tempat mewah ataupun pesta yang glamor. Orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai sesuatu yang memukau. FOMO versi orang klasik adalah takut kelewatan kesempatan untuk mengenal diri sendiri, menyatu dengan alam, menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan. Melihat situasi yang sedang terjadi saat ini, tampaknya fenomena FOMO sedang menghantui kehidupan anak muda. Ada kecenderungan anak muda untuk terus mengikuti tren sampai terkadang merelakan segala hal yang dipunya. Sadar tidak kalau FOMO membuat kita menjadi latah? Katakanlah, satu beli sepeda, semua beli sepeda. Satu work from Bali, semua ikut-ikutan WFB. Satu beli kripto, jutaan anak muda ikut main kripto. Belum lagi teknologi metaverse yang saat ini saja sudah banyak diperbincangkan. Saya penasaran, hidup mengikuti tren itu capek nggak sih? Menurut Alwi, salah seorang anak muda Medan yang pernah berada dalam fase FOMO, ikut-ikutan tren pada akhirnya membuat ia jenuh. Semasa SMA dan kuliah, pria dengan nama lengkap Alwijaya Bunaya Piliang ini paling tidak suka jika ketinggalan nongkrong di tempat-tempat hits. Sempat punya keinginan untuk menjadi influencer dan selalu ingin up to date soal tren fashion. Alwi upayakan segalanya demi tampil oke hanya untuk foto OOTD atau outfit of the day. Pria berusia 24 tahun ini mengaku bahwa kala itu ia masih dalam proses penemuan jati diri, sehingga ingin selalu diterima dalam lingkungan sosial pertemanan. Yang namanya udah masuk dunia FOMO tuh, aku bahkan sampai tiap hari tuh nongkrong tuh dari segala kafe. Bahkan aku pernah pagi beda, siang beda, malam beda. Itu saking FOMO-nya pengen kayak
Jadi kadang ada beberapa tongkrongan nih yang aku tuh nggak ngerasa cocok sama orang-orangnya. Kok rasanya jengah ya ngikutin maunya orang. Terakhir disitulah baru aku mundur perlahan. Sekarang jadinya tongkrongan aku tuh lebih yang udah dipilih orangnya. Iya, seperti yang Alwi alami. Psikologi juga menjelaskan bahwa kurangnya penerimaan atau validasi dari orang lain ataupun lingkungan sekitar juga memicu munculnya rasa FOMO. Dampaknya tentu jadi merugikan diri sendiri kalau udah jadi kebablasan tadi. Ingat, segala sesuatu yang berlebih itu kan nggak bagus. Nah, apalagi kalau udah FOMO berlebihan, akhirnya jadi lupa sama kebutuhan diri sendiri. Jadi kehilangan jati diri juga mungkin. Jadi terlalu ngikutin lingkungan gitu. Jadi makin ngerasa menyalahkan diri sendiri. Terus tadi kan tujuannya untuk dapat validasi ya, terus pada akhirnya nggak dapet juga validasinya, gagal. Nah, lambat laun kalau kayak gini kan yang ditakutkan ya bisa jadi ada gangguan psikologisnya. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi FOMO? Tips dari aku, yang pertama emang kita perlu kenalan dulu sama diri kita sendiri, itu jadi tahu tadi kita bisa nge-recharge baterainya kita. Validasi dari diri sendiri itu jauh lebih bagus gitu ya. Akan lebih bagus kalau 60% atau 70% dari diri sendiri, sisanya baru dari orang lain. Nah, jadi memang perlu coba latihan untuk lebih apresiasi dulu diri sendirinya, banyak ngobrol sama diri sendiri. Kamu mau ngikut tren ini ya udah nggak apa-apa. Ini manfaatnya buat kamu ini gitu misalnya. Jadi nggak mesti semuanya diikutin. Nah, pilih-pilih lah. Pesannya aku ya sebenarnya sah-sah aja kita berada di dunia FOMO itu. Sebenarnya sah-sah aja, nggak apa-apa. Janganlah kita terlalu mengikuti, nggak apa-apa kita ikut tren, sesekali kita ikut. Ya jangan jadi orang yang nggak tahu apa-apa juga kalau menurut aku. Taulah sekali-kali nongkrong, ya nggak apa-apa. Cuman habis itu jangan terlalu dipaksakan gitu. Kalau dari aku sih gitu. Kamu juga bisa lakukan tips ini. Batasi waktu di media sosial. Saring konten yang ingin kamu lihat. Fokus pada apa yang ada di dunia nyata. Ingatlah, media sosial bukan kehidupan nyata. Unggahan yang ada di media sosial hanya segelintir dari apa yang sebenarnya terjadi. Hidup penuh syukur dan hargai diri. Kamu juga bisa melakukan meditasi. Sebuah ungkapan mengatakan hidup itu murah, yang mahal itu gengsi. Tidak semua tren harus kita ikuti jika itu tidak cocok dengan diri kita. Oh iya, lawan FOMO adalah JOMO, Joy of Missing Out. Mungkin dengan melakukan tips tadi, kita bisa keluar dari FOMO dan masuk dalam JOMO. Kita malah bahagia dan merasa it's okay kalau ketinggalan sebuah tren yang sedang terjadi, karena kita merasa cukup dan puas dengan diri sendiri dan kehidupan kita. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Nambela pamit, sampai jumpa.